Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas tentang zona power. Apakah yang disebut dengan zona power? Zona power itu adalah zona di mana seseorang itu selalu dinaungi oleh yang namanya keberuntungan, di mana semesta selalu berpihak kepadanya. Tiap dia terjatuh, maka semesta akan mengangkatnya. Dan saat dia di atas, semesta akan bergerak untuk terus mempertahankannya. Lawan dari zona power adalah zona force, di mana ketika seseorang ini dia diberikan keberhasilan, maka dia akan menjadikan keberhasilan itu sebagai bentuk kebanggaan, menjadi suatu bentuk kesombongan. Dan apabila dia mengalami kegagalan, dia akan langsung jatuh kepada vibrasi rendah ya, getaran kesadaran yang rendah, seperti sedih, marah, malu, merasa bersalah. Nah, ketika itu, maka dia akan terus diliputi oleh kesialan dalam hidupnya. Semesta akan mewujudkan segala bentuk kesialan, kesedihan, dan kemarahan yang lebih banyak lagi kepadanya. Baik sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, bagaimana caranya agar kita sampai kepada zona power? Yang harus kita miliki yang pertama adalah netralitas. Jangan kita memiliki sifat bermusuhan, perasaan benci dengan orang lain, atau ingin selalu berkonflik dengan orang lain. Hindari sifat tersebut. Kita harus netral. Kita harus menjadi orang yang tidak berpihak kemanapun, non-blok bahasanya seperti itu. Ketika ada konflik antara dua orang, kita akan menjadi posisi juru damai, bukan orang yang memprovokasi agar konflik itu semakin besar. Yang kedua, kita harus perbanyak bersyukur. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus banyak bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, bersyukur itu ada dua cara. Yang pertama dengan ucapan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih ya, atau wasyukurillah itu dengan bahasa-bahasa kita masing-masing. Dan juga dengan bentuk tindakan. Misalnya dengan bersyukur kita traktir orang ya, traktir teman-teman, bikin pengajian, tumpengan ya. Itu namanya tasyakuran. Jadi bisa dua cara. Jadi kita benar-benar mengajak orang lain juga bersyukur terhadap nikmat yang kita dapat. Kalau kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah, kesuksesan kita bertambah, rezeki kita bertambah. Maka kita harus perbanyak bersyukur. Dan itulah ketika kita masuk ke zona power, di mana semesta akan berpihak kepada kita. Yang ketiga, ya, agar kita masuk ke zona power, kita harus memiliki yang namanya kedamaian, ketenangan, yaitu tepatnya adalah di pikiran dan perasaan. Pikiran tenang dan perasaan yang tenang akan membuat kita berada pada zona power. Ketika pikiran kita itu penuh dengan negative thinking, ya, overthinking, kita akan memancarkan vibrasi negatif ke semesta, dan semesta akan mewujudkan hal-hal negatif dalam hidup kita. Begitu juga dengan hati yang penuh dengan kecemasan, hati yang penuh dengan kegelisahan, kekecewaan, jengkel, ya, itu akan menjadi getaran negatif yang akan ditangkap oleh semesta. Nah, maka kita harus memiliki pikiran yang tenang dan juga hati yang tenang. Nah, caranya adalah dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, jauhi pergaulan-pergaulan negatif. Pergaulan dengan tukang gosip, pergaulan dengan ahli maksiat, pergaulan dengan orang-orang yang sering membicarakan hal-hal buruk
Nah, itu kita jauhkan. Nah, dekatilah orang-orang yang punya optimisme, orang yang membangkitkan semangat kita kepada Allah, orang yang membangkitkan semangat kita pada kebaikan. Nah, itu kita ganti circle kita. Jadi pertama berzikir, mungkin baca Quran, atau membaca wirid-wirid, agar hati kita tenang, dan juga kita memilih pergaulan yang membuat hati kita juga tenang, tidak membuat hati kita gelisah, jengkel, dan marah-marah. Kita harus tenang. Nah, kalau kita sudah sampai tahap ketenangan, maka kita akan naik level yang disebut dengan pencerahan. Nah, ini pencerahan ini biasanya tingkatan para sufi, tingkatan para wali-wali Allah, atau tingkatan para solihin. Nah, itu pencerahan, yaitu pikiran kita sudah diterangi oleh nur Allah, begitu juga dengan kolbu kita. Orang-orang yang sudah sampai tahapan kesadaran pencerahan ini, alam semesta akan bergerak sesuai dengan kehendaknya. Ketika dia ada di suatu tempat, tempat itu akan damai. Dagangan-dagangan orang yang ada di situ akan laris, akan dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana. Bahkan ketika suatu negeri ingin diazab, azab tersebut bisa tertahan selama orang yang level pencerahan ini ada di tempat tersebut. Kalau dalam Islam disebutnya orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang mengenal Allah. Nah, itu tahapannya adalah yang pertama, kita harus netralitas, tidak boleh ada konflik dalam batin. Yang kedua, harus bersyukur. Yang ketiga, harus damai. Yang terakhir baru kita mendapatkan pencerahan. Mungkin itu saja sahabat-sahabat. Selamat mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.